Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar menentukan kesimpulan suatu paragraf. Di video sebelumnya kita sudah belajar menentukan kalimat utama dan ide pokok. Jadi, jika ingin menentukan kesimpulan yang baik, maka terlebih dahulu kita harus menentukan kalimat utama dan ide pokoknya dulu. Jadi, urutan yang benar adalah sebelum menentukan kesimpulan, yang pertama kita harus menentukan kalimat utama. Lalu, kalau sudah ketemu kalimat utamanya, kita tentukan lagi ide pokoknya. Nah, ide pokok tadi kita buat menjadi pertanyaan. Lalu, pertanyaan tadi kita jawab dan jadilah kesimpulan. Nah, silakan anak-anak catat dulu cara menentukan kesimpulannya ya. Silakan videonya dijeda dulu. Oke, langsung aja kita ke contoh soal. Langkah pertama yaitu dibaca dulu teksnya, dipahami sampai benar-benar paham. Kita baca dulu paragraf 1. Ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Artinya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam betina umumnya mulai bertelur setelah berusia 5 bulan. Jumlah telur yang dihasilkan ayam bervariasi tergantung jenis ayam, usia, dan kondisi lingkungan tempat tinggal ayam tersebut. Nah, silakan anak-anak baca dulu, dipahami. Sekali lagi saya baca. Ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Artinya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam betina umumnya mulai bertelur setelah berusia 5 bulan. Jumlah telur yang dihasilkan ayam bervariasi tergantung jenis ayam, usia, dan kondisi lingkungan tempat tinggal ayam tersebut. Nah, lalu kita tentukan kalimat utamanya. Kalimat utama itu biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Ingat ya, ciri-ciri kalimat utama itu biasanya kalimat tersebut akan jadi pembahasan di kalimat-kalimat penjelasnya. Nah, kebetulan kalimat utama yang ada di paragraf ini adalah di awal paragraf, yaitu ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Itu adalah kalimat utamanya. Nah, anak-anak perlu diingat ya, yang namanya kalimat utama itu tinggal disalin. Kalau anak-anak sudah ketemu kalimat utamanya berada di awal paragraf, maka langsung saja disalin. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan menentukan ide pokok dengan cara membuat pertanyaan dalam hati. Paragraf tadi bahas tentang apa ya? Oh, berdasarkan kalimat utama, ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Maka ide pokoknya adalah ayam sebagai hewan ovipar. Langkah selanjutnya, kita akan membuat pertanyaan berdasarkan ide pokok yang sudah kita tentukan. Ide pokoknya, ayam sebagai hewan ovipar. Jika dibuat menjadi pertanyaan, maka pertanyaannya adalah apa yang dimaksud ayam sebagai hewan ovipar? Lalu kita jawab pertanyaan tadi berdasarkan teks yang kita baca. Jawabannya adalah ayam termasuk hewan ovipar yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam betina akan bertelur jika berusia 5 bulan dan jumlah telur yang dihasilkan pun bervariasi. Nah, jawaban kalian tadi itu adalah kesimpulannya. Jadi tinggal disalin jawaban kalian yang kalian sebutkan tadi. Nah, jika masih bingung, kita lanjut ke paragraf kedua. Kita ulangi cara yang tadi. Ingat ya, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah baca dan pahami baik-baik paragrafnya. Silakan dibaca dulu paragrafnya. Ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya maupun bulunya. Daging ayam cukup digemari karena rasanya yang lezat dan kandungan gizinya yang cukup tinggi. Telur ayam biasanya diolah menjadi telur dadar, martabak telur, telur pindang, dan berbagai jenis olahan lainnya. Selain daging dan telurnya, ayam juga dapat dimanfaatkan bulunya, yaitu sebagai bahan pembuatan kemoceng dan kerajinan tangan. Lalu, langkah selanjutnya kita tentukan kalimat utamanya. Ingat, kalimat utama itu biasanya letaknya di awal paragraf atau di akhir paragraf. Yang ciri-cirinya kalimat tersebut akan dibahas di
kalimat pengembang. Jadi, kebetulan kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya maupun bulunya. Lalu, langkah selanjutnya kita tentukan ide pokoknya berdasarkan kalimat utama tadi. Ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya, maupun bulunya. Oh, kalau ide pokok berarti paragraf tadi membahas tentang manfaat budidaya ayam. Lalu, langkah selanjutnya yaitu membuat pertanyaan berdasarkan ide pokok. Ide pokoknya tadi kan manfaat budidaya ayam. Jika dibuat pertanyaan, maka pertanyaannya adalah apa manfaat budidaya ayam? Lalu, langkah terakhir tinggal menjawab pertanyaan tadi. Jawabannya adalah ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya karena rasanya lezat dan gizinya tinggi. Diambil telurnya untuk diolah berbagai olahan makanan dan diambil bulunya untuk pembuatan kerajinan tangan. Nah, tinggal anak-anak salin jawabannya tadi. Nah, dengan menjawab pertanyaan tadi, itulah kesimpulan dari paragraf yang kalian baca. Sebelum saya tutup channel saya, jangan lupa like and subscribe ya channel saya. Karena like and subscribe itu gratis, biar saya semakin semangat membuat video terbaru tentang pelajaran, tema, dan matematika. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.